Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang hukum utang piutang. Jadi orang yang punya utang sampai pada tempo tertentu muajjal, maka dia tidak boleh kita tagih sebelum jatuh temponya. Dan juga kita tidak punya hak untuk menyita aset ataupun memboikot harta dia, yuhjar, nggak boleh dihajar. Hajar itu bisa boikot, bisa sita, yang semisal dengan itu. Nggak boleh kita lakukan kalau memang belum jatuh tempo. Dan juga kita nggak boleh memvonis dia atau menyatakan bahwa dia sudah bangkrut, atau mungkin kita katakan dia sudah harus segera bayar gitu kan. Kalau memang entah karena kebangkrutan atau karena kematian, itu belum bisa kita nyatakan lebih awal dari tempo tadi. Kalau memang ahli warisnya ini sudah kasih jaminan, atau mungkin kasih gadai, atau mungkin ada orang yang siap menanggung atau menjadi penjamin utangnya. Lalu kemudian apabila orang yang punya utang pengen safar yang sifatnya mubah, tapi misalnya ini belum jatuh tempo gitu ya, atau mungkin dia pengen pergi perang yang hukumnya sunnah, tapi nanti pas giliran dia balik, dia kembali dari safar atau dari perang, itu ternyata sudah jatuh tempo. Berarti saat temponya jatuh dia nggak di tempat. Maka orang yang ngasih utang, orang yang ngutangin itu boleh untuk melarang. Pak, jangan berangkat. Kalau mau berangkat nih, kasih jaminan dulu. Kasih barang gadai atau yang semisal. Lalu kemudian apabila ada orang yang punya utang, terus kondisinya jatuh tempo dan dia susah, mu'sir, berarti harus dikasih tangguh, wajaba inzaruh. Lalu kemudian kalau ada orang yang mengklaim, Pak, saya ini orang susah, Pak, supaya bisa dikasih tangguh, maka dia harus bersumpah. Oke, kamu harus bersumpah kalau kamu memang beneran nggak punya, nggak mampu. Lalu kemudian kita kasih kesempatan, kita tangguhkan dia, kecuali ya ada orang yang bersumpah tapi sebelumnya semua orang tahu kalau dia itu punya harta, dia itu punya uang, dia itu orang yang mampu sebenarnya. Maka berarti nggak bisa kita terima ucapannya, nggak bisa kita kita anggap gitu ya. Kalau dia bilang ngaku-ngaku miskin dan seterusnya, kecuali harus ada bukti. Mana buktinya? Oh, itu rumah kamu kebakar. Oh iya, ini kamu kecelakaan dan seterusnya, sakit parah, akhirnya habis hartanya. Oke, harus ada datangkan bukti. Tapi kalau kasusnya nanti ini tadi orang yang mu'sir. Kalau orang yang musir, orang yang dalam kondisi lapang, ya sudah, dia nggak punya alasan, harus dia bayar. Kalau nggak mau, ya berarti dia boleh dipenjara. Boleh diadukan, Pak tolong penjara, dia jangan dikeluarkan kalau dia nggak bayar utangnya. Terus kemudian apabila dia punya harta, tapi nggak cukup untuk bayarin utangnya, jadi utangnya banyak, berartilah kita panggil. Ya, nanti kita kita tanyakan kepada orang-orang yang ngutangin, guroma. Jadi misalkan si A berutang dari 10 orang, maka orang-orang yang ngutangin tadi bisa minta, bisa ngadu, bisa lapor ke pengadilan supaya Pak itu tolong harta dia disita, Pak. Tolong hartanya dibekukan dulu supaya nggak bisa dipakai. Ya, karena dia punya utang banyak kepada kita, dan hakim atau pengadilan harus mau ngabulkan proses itu. Jadi kalau memang sudah di boykot, sudah dinyatakan harus disita, dinyatakan dibekukan, tidak boleh dipakai, ya berarti orang yang punya itu, orang yang berutang tadi nggak boleh gunakan hartanya, ya nggak boleh lakukan hal-hal yang menyebabkan harta itu bisa berkurang, karena ada hak pemberi utang di situ. Lalu kemudian ini menjadi tanggung jawab hakim untuk memproses, untuk melanjutkan urusan pembayaran utang dan yang semisalnya tadi. Dan nah ini kan gini, si A ini ngutang dari banyak orang, sementara hartanya dikit. Kira-kira siapa yang diprioritaskan? Misalkan A utang ke B, C, D, E, F, gitu, ada 5 orang. Nah, caranya adalah ketika kondisi hartanya itu terbatas, atau tadi si A punya utang dengan banyak orang, jadi
yang perlu diprioritaskan pertama yang kita mulai dari orang yang ada urusan sama ini, sama budak. Jadi kalau misalkan si A punya utang ke B gara-gara A itu buat kriminal kepada budaknya B, nah, berarti di situ yang diproses terlebih dahulu. Ya. Bagaimana caranya? Ya tengok gitu, budak itu berapa kira-kira nilainya, kemudian juga harga dari pelaku kriminal itu berapa dari si A itu tadi. Jadi dilihat mana yang paling kecil, itu yang kemudian dibayarkan, itu yang diserahkan. Ya, dari antara dua itu. Kemudian, oke, nextnya siapa? Ke urutannya si C atau kemana? Enggak, kita lihat ke orang yang punya gadai. Jadi kalau misalkan si D ada ngasih barang gadai ke si A, nah itu yang kemudian dia dikasih terlebih dahulu. Tinggal caranya gimana? Kita lihat mana yang lebih kecil, utangnya atau nilai barang gadainya. Nah, baru kemudian diserahkan. Lalu kemudian yang lain berikutnya sama seperti pemberi utang yang lainnya. Jadi itu tadi yang pertama dan kedua yang diprioritaskan. Kemudian untuk kasus kayak A tadi utang ke banyak orang, untuk kasus misalnya A punya utang ke E gara-gara E itu jual barang ke A, tapi A belum ngasih uang sama sekali, dan barang yang dijual E ke A itu kondisinya masih utuh, nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada bertambah, nggak ada berkurang, persis sama seperti ketika dijual pertama kali, dan E belum ngambil uang sama sekali dari A, maka boleh barang itu diambil lagi oleh si E. Dalilnya mana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya man adraka mata'ahu bi'ainihi inda insanin qad aflasa." Ketika seseorang mendapati barang yang dulu dia jual atau dulu dia lakukan akad dengan orang yang bangkrut, maka pemilik barang itu lebih berhak atas barang tadi daripada yang lainnya, gitu ya. Jadi ini poin cara atau kita urutan yang kita harus perhatikan. Lalu kemudian bagaimana sisanya, itu baru dibagi berdasarkan qadar, persentase dari nilai utang mereka. Ya, berapa sisanya, lihat persentasenya, berapa ini kalau dipresentasikan, bukan pakai angka pasti gitu ya, karena kan ini nggak cukup uangnya biasanya. Lalu kemudian orang yang bangkrut tadi juga kan punya tanggungan tuh. Ya, dia punya tanggungan, kemudian juga orang-orang yang harus dia kasih nafkah juga, gitu kan. Jadi ini juga harus diperhitungkan. Lalu wa in wajaba lahu haq bisyahid. Nah, kalau misalkan nanti orang yang bangkrut tadi dia ada hak dia terhadap harta-harta tadi itu, terhadap harta-harta yang dari boikot tadi, maka kalau memang dia mendatangkan saksi gitu, ada orang bersaksi atas harta tadi, Pak itu si A punya hak di situ dan seterusnya, tapi si A nggak mau bersumpah, ya maka para pemilik utang atau pihak-pihak yang memberikan utang kepada dia tidak berhak untuk memaksa agar si A bersumpah dan seterusnya. Ini nanti biasanya kasus keributan di pengadilan karena terkait dengan harta, apalagi hartanya dikit, utang dia lebih besar, dan pihak yang memberikan utang bukan satu atau dua, bahkan banyak. Ini seperti itu prosedur atau aturannya. Baik, kita akan lihat masalah turunan dari utang. Ini ada namanya hawalah dan juga dhaman. Ini juga bagian dari utang piutang sebenarnya, karena ada kaitannya gitu ya. Baik, kita akan lihat ini insyaallah di video berikutnya.